Perkenalkan, nama saya Asri Trulansari dengan NRP 50012510057. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jawaban saya dari nomor 1 hingga nomor 4. Yang nomor 1, pengertian skalar, vektor, array, string, dan tipe boolean di MATLAB. Yang pertama ada skalar. Skalar merupakan tipe data yang paling sederhana. Isi dari skalar ini hanya nilai tunggal saja atau hanya satu nilai. Kemudian yang kedua ada vektor, tipe data yang terdiri dari sekumpulan nilai yang disusun dalam satu dimensi saja. Ada satu baris atau satu kolom. Kemudian ada array, tipe data yang lebih umum dan lebih kompleks dibandingkan dengan vektor. Array ini memiliki dua dimensi, yaitu baris dan juga kolom. Kemudian yang keempat ada string, merupakan tipe data yang digunakan untuk menampilkan pesan atau informasi, bisa berupa sebuah kata, karakter, atau yang lainnya. Kemudian yang terakhir ada boolean, tipe data yang digunakan untuk menyatakan nilai logika, hanya memiliki dua kemungkinan, benar atau salah. Boolean ini biasanya dipakai dalam pernyataan if maupun while. Kemudian perbedaan mendasar vektor dan array. Vektor sebenarnya merupakan bagian dari array. Vektor hanya terdiri dari satu dimensi, baris saja atau kolom saja. Kalau array itu matriks, jadi memiliki baris dan juga kolom. Atau dalam artian vektor hanya satu dimensi, sedangkan array itu dua dimensi. Langsung saja ke contohnya di MATLAB. Kita misalkan A sama dengan 7, kemudian B sama dengan A kita kalikan 3. A dan B ini merupakan skalar karena hanya memiliki nilai tunggal atau data tunggal. Kemudian untuk contoh vektor yang pertama ada vektor baris. Misalkan dalam satu baris ada beberapa nilai, yaitu 1, 2, 3, dan 4. Kemudian untuk vektor kolom, kita misalkan dalam satu kolom ada 4 nilai juga, yaitu 1, 2, 3, dan 4. Kemudian untuk array memiliki dua dimensi, yaitu baris dan juga kolom, sehingga kita pakai dua baris, misalkan dua baris dan juga dua kolom. Contoh, kemudian untuk penggunaan string, kita misalkan saya ingin menampilkan kata Terus untuk boolean kita bisa pakai misalkan if A lebih dari 5, tampilkan A merupakan nilai besar.
Coba kita run. Berikut ketika di run, A sama dengan 7, B sama dengan 21, vektor baris 1, 2, 3, 4 hanya dalam satu baris, kemudian untuk vektor kolom hanya satu kolom saja. Untuk array terlihat ada dua baris, ada dua kolom. Untuk string benar menampilkan A serif triwulan sari. Kemudian karena A sama dengan 7, maka menampilkan A merupakan nilai besar. Kemudian kita lanjutkan tata pada nomor 1, penerapannya dalam kasus fisika. Di sini saya menggunakan kasus hukum Langsung saja kita kerjakan di sini. Misalkan saya buat untuk saklarnya itu V nilai tetap 4, kemudian R saya anggap sebagai vektor dengan beberapa variasi nilai, yaitu 2, 3, 6, 5, dan 6. Kemudian setelah saya definisikan V dan R, saya ingin masukkan nilai rumusan I, yaitu I sama dengan V per R. Untuk arraynya saya ingin menggunakan I dan R. Karena V hanya satu nilai sehingga tidak bisa dimasukkan ke array, sedangkan I nanti akan ada 4 variasi, begitupun dengan R yang udah ada 4, jadi bisa untuk di-arraykan. Kemudian untuk booleannya I lebih dari 1, tampilkan listrik kecil. Kondisi
Bentuknya akan seperti ini. Agar lebih rapi bisa kita transpose. Seperti ini, V. Ketika V sama dengan 4 sebagai subclass, kemudian untuk vektor kita pakai dari hambatan atau resistor itu ada 4 variasi. Kemudian untuk penerapan array kita pakai antara kode arus dengan resistor, namun dalam transpose. Kemudian untuk boolean diterapkan pada arus. Ketika arus lebih dari 1 maka dianggap arus listrik besar, kemudian untuk arus kurang dari 1 dianggap arus listrik kecil. Kemudian kita untuk string kita tampilkan arus listrik, nilai arus listrik sesuai dengan kondisi. Kemudian kita lanjutkan untuk nomor yang kedua. Nomor yang kedua perancangan program untuk kelajuan. Yang pertama kita diminta untuk menggambarkan flowchart untuk menghitung kelajuan dengan rumus V sama dengan D per T dengan tambahan validasi jika waktu T kurang dari sama dengan 0 tampilkan pesan kesalahan dan minta input ulang. Jika jarak lebih dari 500 km tampilkan pesan perjalanan jauh. Jika kelajuan lebih dari 100 km per jam tampilkan cepat. Jika kurang dari 30 km per jam tampilkan lambat. Nah, ada tambahan lagi, sehingga jika lebih dari 30 km kurang dari 100 km kita simpulkan perjalanan sedang. Kemudian flowchart tersebut menjadi kode MATLAB lengkap. Terus yang ketiga kita simulasikan untuk 3 kondisi kemudian memberi tanggapan. Baik, langsung saja. Karena tidak bisa, kita buka ulang saja. Buka ulang MATLAB-nya.
Yang pertama kita definisikan T. T itu waktu kan. T sama dengan kita minta input dari pengguna. Input masukkan nilai T. Kemudian kita minta T kurang dari sama dengan 0, kita tampilkan waktu tidak valid dan meminta input ulang. Kita tinggal copy. Setelah itu kita definisikan D. D merupakan jarak. D merupakan nilai yang diinput oleh penggunanya juga. Jadi kita masukkan input, masukkan nilai D. Seperti ini. Kemudian setelah kita dapatkan D, kita hitung V sama dengan D per T. Setelah itu kita tampilkan D seperti tambahan validasi tadi. Ketika D lebih dari 500, maka menampilkan perjalanan jauh. Ingat, di boolean logika hanya ada iya dan tidak. Jika iya, maka menampilkan perjalanan jauh. Jika tidak, akan menampilkan perjalanan dekat. Kemudian kita definisikan V. Jika V lebih dari 100, maka menampilkan lebih besar dari 100, maka akan menampilkan cepat. Nah, kenapa kita pakai else if? Karena ada kemungkinan lain, yaitu masih ada pertanyaan lain. Apakah V ini kurang dari 30? Jika iya, kita menampilkan lambat. Jika tidak, kita menampilkan sedang. Jangan lupa kita juga perlu menampilkan ini kita
kita definisikan jarak itu kan D. Aku pengen jaraknya itu dalam bentuk bilangan bulat. Jadi ini itu menunjukkan bilangan bulat. Kemudian waktu dalam bilangan bulat juga, serta kecepatan dalam bilangan bulat juga, atau dalam bilangan desimal juga bisa sebenarnya. Jangan lupa jarak itu D, kemudian waktu itu D, kecepatan itu. Coba kita lihat. Ada yang salah. Ada yang error. Coba kita set dulu. Masukkan nilai T sesuai T yang diminta tadi. T sama dengan 5, D 600. Kita masukkan saja T sama dengan 5, D sama dengan 600. Maka tidak sepertinya ada error. Line 23. Sebentar. Error in number Nah, sudah sesuai. Ketika kita masukkan nilai T
sama dengan 5 dan nilai D sama dengan 600 didapatkan kecepatan sebesar 120 menampilkan jarak jauh dikarenakan D lebih dari 500 dan menampilkan cepat dikarenakan T lebih dari 100. Ini sudah sesuai ya. Kemudian kita lanjutkan untuk nilai T sama dengan 2 dan nilai D sama dengan 20, maka didapatkan perjalanan dekat karena D kurang dari 500 dan lambat karena V yang didapat kurang dari 100 dan di bawah 30. Menurut saya ini sudah sesuai dengan sistem yang sudah kita buat. Kemudian untuk yang terakhir kita masukkan nilai T sama dengan 0, D sama dengan 100. Kita tidak bisa memasukkan nilai D sebelum T memenuhi syarat, yaitu lebih dari 0. Ketika kita masukkan T sama dengan 0 terus menerus, kita akan diminta input ulang sampai kita memasukkan T sesuai syarat, yaitu lebih dari 0. Jadi sistem ini bekerja dengan baik karena sesuai perintah, ketika T dimasukkan kurang atau sama dengan 0 akan menampilkan waktu tidak valid, atau kita harus menginput ulang sampai T yang sesuai. Tanggapan saya untuk kasus 1, T sama dengan 5, D sama dengan 600, hasil output sistem sudah sesuai, didapatkan nilai T yang sesuai. Untuk kasus 2 juga begitu, sudah sesuai karena kita membuat sistem itu meminta input ulang karena nilai T yang dimasukkan belum sesuai atau tidak valid. Untuk yang kasus ketiga, tidak didapatkan hasil output yang sesuai juga. Kesimpulan dari 3 percobaan yang dilakukan, program sudah berjalan dengan baik di berbagai kondisi. Program bisa menghitung kelajuan dengan benar, mengecek apakah input valid, dan mengelompokkan hasil berdasarkan jarak dan kelajuan. Ini menunjukkan bahwa logika percobangan dan pengecekan dalam program sudah bekerja dengan benar dan sesuai arahan. Sekian untuk nomor 2. Kita lanjutkan untuk nomor 3. Nomor 3, perulangan dalam simulasi fisika. Yang pertama, kita membuat algoritma untuk mensimulasikan pendinginan air panas hingga suhu ruangan 25 derajat menggunakan perulangan while itu digunakan dalam kondisi tertentu. Kemudian kita implementasikan algoritma ke dalam MATLAB dengan menginput suhu awal, konstanta pendingin, kemudian menghentikan simulasi ketika suhu mendekati 25 derajat Celcius dengan selisih 0,01. Yang kemudian kita tampilkan grafik suhu terhadap waktu, kemudian kita analisis pengaruh konstanta pendingin terhadap waktu stabilisasi. Yang pertama kita membuat algoritma. Ini algoritma yang saya buat. Yang pertama kita input, kita ambil suhu air sesuai yang kita mau. Kemudian kita masukkan konstan pendinginnya, kita tetapkan suhu ruangnya seperti di soal tadi 25 derajat Celcius. Kemudian kita setting grafik air sama dengan suhu air. Grafik waktu kita pakai 0 karena waktu itu dimulai dari 0, mulai detik ke 0, waktu 0 dengan perubahan waktunya itu 0,1. Kemudian kita cek kondisi while selama suhu air, absolut suhu air dikurangi suhu ruangan, 25 ini suhu ruangan, itu masih lebih dari sama dengan 0,01 dan konstannya lebih dari 0, kita akan tetap melanjutkan loop sampai didapat ini kurang dari 0,01. Kita hitung penurunan suhu. Penurunan sama dengan konstan kali suhu air dikurangi suhu ruangan dikali dt-nya. Kita update suhu, jadi suhu yang baru itu sama dengan suhu air awal dikurangi penurunannya. Kemudian update waktu. Waktu awal mulai dari 0 tadi ditambah dt-nya. Terus kita simpan.
waktu, suhu, dan air ke dalam grafik waktu dan grafik air. Kita ulangi dari langkah ketiga tadi, check while, dan lain-lain. Kemudian yang ke-9, kita menampilkan grafik suhu dan waktu dengan label sumbu dan judul berisi nilai T0 dan konstanta. Ketika kita tampilkan di Matplotlib kurang lebih seperti ini. Jadi yang pertama kita clear, kemudian kita masukkan suhu ruang yaitu 25, kemudian kita masukkan suhu air, input suhu air itu kita bisa sesuaikan kita maunya berapa, kemudian konstannya kita juga sesuaikan, tapi kebanyakan konstan itu nilainya kecil. Kemudian dt nya sudah disepakati 0,1. Kita masukkan grafik air itu suhu air, grafik waktu itu mulai dari 0, waktunya dimulai dari 0 detik. Kita pakai perulangan while ketika absolut suhu ruangan dikurangi suhu air kurang dari 0,1, belum atau masih lebih dari 0,01. Oh iya, konstan itu harus lebih dari 0, karena kalau 0 dimasukkan ke rumus akan didapatkan 0 sehingga suhunya tetap. Itu selisih, yang dimaksud selisih itu suhu air dikurangi suhu ruang. Kemudian penurunan kita hitung dengan rumus konstan yang sudah kita input di awal yang kita inginkan dikali dengan selisihnya dikali dengan dt nya. Kemudian didapatkan suhu air yang baru, itu suhu air awal dikurangi penurunan, terus kemudian waktunya itu waktu pertama, detik pertama ditambah selisihnya. Ini akan berulang sampai didapatkan selisih antara suhu ruang dan suhu air itu 0,01. Kita plot grafik waktu, grafik air. B dimaksud di sini tuh garisnya B berwarna biru, blue, dan ini menandakan putus-putus. 2 ini ketebalan garisnya. X labelnya tetap pakai X-nya itu waktunya, Y-nya itu suhu airnya. Terus kemudian untuk judulnya kita pakai T0-nya. Ini kenapa 0? Karena 0 angka di belakang. Kamu tuh bisa pakai terus ini juga pakai juga bisa. Dia itu menunjukkan dia dalam bilangan bulat. Kalau kita pakai F itu menunjukkan dalam desimal. Tapi sama saja mau pakai D ataupun F juga boleh. Misalkan kita run, karena error kita copy dulu, Ctrl C, kita keluar, kita masuk ulang. Ini kita bisa runkan. Nah, sekarang sudah bisa. Ini yang tadi ya, yang F nya saya rubah jadi D, karena juga bisa dirubah jadi D. Kita masukkan misalnya suhu airnya 100 derajat, kemudian kita masukkan konstantanya sebesar 2.
akan menampilkan grafik suhu awal suhu air. Ini T0 itu yang dimaksud suhu awal airnya, terus konstantanya 2 didapatkan grafik seperti ini, sehingga kesimpulannya dengan konstanta 2 suhu air akan sama dengan suhu ruangan dalam waktu sekitar 4 detik. Seperti itu. Misalkan kita buat suhunya tetap sama, namun dengan konstantanya itu 1. Agak susah. Karena tidak muncul grafik, kita silang lagi, kita pencet lagi. Dengan K sama dengan 1. Nah, kita dapatkan T-nya itu lebih, waktunya yang diperlukan lebih lama. Seperti yang terlihat tadi, ketika T-nya 100, terus dia K-nya sama dengan 2, dia butuh waktu hanya 4 detik untuk memiliki suhu yang sama dengan suhu ruangan. Tetapi ketika K-nya itu diturunkan atau sama dengan 1, dia memerlukan waktu yang lebih lama, yaitu hampir 9 detik untuk suhu air ini memiliki suhu yang sama dengan suhu ruangan tersebut, yaitu 25 derajat. Jadi, analisis pengaruh konstanta pendingin terhadap waktu stabilisasi dari simulasi yang dibuat dapat disimpulkan bahwa air panas akan terus mengalami penurunan suhu setiap detiknya hingga mendekati suhu ruangan, yaitu 25 derajat. Dan proses ini akan berhenti secara otomatis ketika selisih suhu air dengan suhu ruangan sudah kurang dari 0,01 derajat Celcius. Konstanta pendingin yang dimasukkan pengguna sangat menentukan seberapa cepat proses ini terjadi, di mana semakin besar nilai konstanta maka suhu air akan turun semakin cepat, sehingga waktu yang diperlukan untuk suhu air ini sama dengan suhu ruangan itu lebih sedikit dibandingkan dengan konstanta yang lebih kecil. Ketika konstanta itu lebih kecil, maka waktu yang diperlukan untuk suhu air ini sama dengan suhu ruangan itu menjadi lebih lama. Jadi intinya, semakin besar konstanta pendingin, maka semakin singkat waktu yang dibutuhkan air untuk mencapai suhu ruangan. Mungkin cukup segitu saja untuk penjelasan nomor 3. Simulasi gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Semua benda bergerak dengan kecepatan awal V0 dan percepatan A selama waktu T. Posisi benda dihitung setiap 1 detik menggunakan rumus X oleh waktu, jarak oleh waktu sama dengan, bukan jarak, ini posisi benda oleh waktu sama dengan V0T kecepatan awal dikali waktunya, waktu tempuh, ditambah setengah kali percepatan dikali waktu tempuh dalam kuadrat. Untuk instruksinya, yang pertama kita membuat algoritma dan kode WhatsApp-nya, di mana algoritmanya itu meminta input dari pengguna kecepatan awal, percepatan, total waktu. Kemudian kedua, memastikan T akhirnya lebih dari 0 jika tidak ulangi input, alias waktunya tuh nggak mungkin 0 kan, waktu awal itu 0, tapi waktu yang dibutuhkan setelah benda bergerak tidak mungkin 0 kan. Kemudian menyimpan posisi benda setiap 1 detik ke dalam array, kemudian menghitung dan menampilkan total jarak tempuh serta kecepatan akhir. Kecepatan akhir V sama dengan V0 ditambah
A dikalikan T. A itu kecepatan, T itu waktunya yang tadi. Menampilkan grafik posisi terhadap waktu dan kecepatan terhadap waktu dalam subplot berbeda. Jadi nanti ada dua grafik, yang pertama posisi terhadap waktu, terus yang kedua kecepatan terhadap waktu. Tambahkan klasifikasi kondisi gerak menggunakan if, else, else. Ketika A sama dengan 0, gerak lurus beraturan. Ketika A lebih dari 0, percepatan. Ketika A kurang dari 0, perlambatan. Tambahkan logika berulangan. Jika posisi melebihi 100 meter sebelum di akhir, program berhenti dan tampilkan peringatan jarak tempuh lebih batas. Buat analisis Anda sendiri, hubungan bentuk grafik posisi terhadap waktu dengan nilai A. Jika A negatif, bagaimana bentuk grafik kecepatan? Apakah simulasi ini bisa digunakan untuk memodelkan mobil yang direm? Oke, yang pertama algoritmanya. Berikut algoritma yang sudah saya buat. Pertama, input kita masukkan T akhir, T0 percepatan sesuai yang kita mau. Kemudian kita validasi input selama T kurang dari sama dengan 0, tampilkan pesan error dan minta ulang input T akhir. Inisialisasi, setting waktu mulai dari detik pertama sampai ke T. Titik T nya maksudnya kita kan nggak tahu T nya kita maunya sampai berapa. Terus kita buat posisi dan kecepatan seperti yang diminta tadi, posisi dan juga kecepatan. Cek kondisi, ulangi setiap I dari 1 sampai, jadi berulang sampai sesuai T yang kita mau. Kalau misalnya T nya kita pakai T nya 10, jadi kita ulang sampai 10 kali. Kemudian menghitung posisi, kita menggunakan rumus kinematika X sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Hitung kecepatan menggunakan rumus VT V0 plus A kali T. Simpan data, catat data dalam array posisi dan speed. Cek batas, jika waktu itu sudah lebih dari 100, kita tampilkan jarak tempuh lebih batas, lalu menghentikan loop. Ulangi dari langkah 4, kita ulangi dari langkah 4 tadi, kondisi. Klasifikasi kondisi gerak, jika A lebih dari 0, tampilkan GLBB kecepatan, jika sama dengan 0, tampilkan GLB, jika A lebih dari 0, tampilkan GLBB perlambatan. Output, tampilkan grafik posisi terhadap waktu dan kecepatan terhadap waktu menggunakan subplot. Kemudian untuk nomor 4 karena terlalu panjang dan saya kurang bisa menyusun ini dengan cepat. Yang pertama kita definisikan T nya dulu, waktu itu kita input, kita masukkan T akhir, kemudian V0 itu juga kita input atau kita yang menyesuaikan, kemudian A atau percepatan itu juga kita input atau kita masukkan juga. Kemudian kita buat posisi speed, ini sudah sesuai algoritma yang tadi. Kemudian kita pakai while, pengulangan while. Ketika T-nya itu kurang sama dengan 0, kita munculkan T harus lebih dari 0. Lalu input T lagi sampai T itu lebih dari 0. Kemudian waktunya kita pakaikan dari 1 sampai T yang kita mau. Kalau misalnya 5, jadi nanti 1 sampai 5, jadi 5 kali pengulangan. Untuk I, nah I ini dimulai dari 1, X itu V0 kali T tambah setengah, ini rumus yang tadi. Posisi, ketika yang terakhir ditambahkan 1, ketika waktunya 1, kita tambahkan 1 untuk waktu yang kedua, 1 tambah 1 sama dengan 2, seperti itu.
sama. Nah, ketika posisinya lebih dari 100, dia akan menampilkan jarak tempuh melebihi batas, kemudian berhenti. Jika belum, dia akan lanjutkan. Jika kemudian yang diminta tadi klasifikasinya, jika A lebih dari 0, dia menampilkan KLBB percepatan. Ketika A sama dengan 0, dia menampilkan KLB. Ketika kurang dari 0, dia menampilkan KLBB perlambatan. Kemudian selesai. Karena kita diminta 2 plot, jadi subplot pertama plot pertama waktu posisi P ini menandakan biru, warna biru dengan ketebalan garis 1,5. Kemudian judulnya grafik posisi terhadap waktu, dengan dilabel itu posisi. Sepertinya hilang ya. Seperti ini. Jadi ada 2 grafik, nanti yang pertama posisi terhadap waktu, terus kecepatan terhadap waktu. Misalkan kita masukkan akhirnya itu 10, terus kita masukkan V0 nya itu 3, terus percepatannya itu -1, maka dia akan muncul beberapa opsi posisi. Seperti ini. Posisi grafik posisi terhadap waktu. Dia KLBB perlambatan. Kenapa? Karena tadi A-nya bernilai negatif atau kurang dari 0. Kemudian untuk grafik kecepatannya, dia kecepatannya menurun hingga hampir ke -8. Ini ketika dimasukkan ke akhir 9 dengan kecepatan reaktif didapatkan sama, posisinya sampai ke minus atau berkurang, terus kecepatannya juga menurun. Analisis. Pertama, hubungan grafik posisi terhadap waktu dengan nilai A. Bentuk grafik posisi terhadap waktu sangat dipengaruhi oleh nilai percepatan. Jika percepatan bernilai 0, maka benda bergerak dengan kecepatan konstan sehingga grafik posisi terhadap waktu berbentuk garis lurus. Jika percepatan bernilai positif, grafik akan melengkung ke atas parabola karena kecepatan benda semakin bertambah seiring waktu. Sebaliknya, jika percepatan bernilai negatif, grafik akan melengkung ke bawah karena kecepatan benda semakin berkurang. Hal ini menunjukkan bahwa percepatan menentukan perubahan bentuk grafik posisi terhadap waktu. Seperti ini.
karena percepatan bernilai negatif, dia menurun. Bentuk grafik kecepatan jika A negatif. Jika percepatan bernilai negatif, maka grafik kecepatan terhadap waktu berbentuk garis lurus yang menurun. Hal ini terjadi karena percepatan negatif menyebabkan kecepatan berkurang secara bertahap setiap waktu. Semakin lama waktu berjalan, nilai kecepatan akan semakin kecil hingga mencapai 0. Grafik ini menunjukkan bahwa benda mengalami perlambatan secara konstan. Apakah simulasi ini bisa digunakan untuk memodelkan mobil yang direm? Simulasi ini dapat digunakan untuk memodelkan mobil yang direm karena saat pengereman, percepatan bernilai negatif. Dalam kondisi ini, kecepatan mobil akan berkurang secara bertahap hingga berhenti sesuai dengan konsep yang digunakan dalam GLBB. Dengan demikian, model ini cukup relevan untuk menggambarkan proses perlambatan kendaraan. Meskipun dalam kenyataan terdapat faktor lain seperti gesekan, kondisi jalan yang tidak dimasukkan dalam simulasi. Tapi secara keseluruhan, konsep ini bisa dipakai untuk proses pengereman. Misalkan akhir 20 dan 65 dan percepatan 0. Akan seperti apa grafik? Dapatkan di GLBB. Mungkin sekian dulu. Mungkin saya cukupkan untuk video penjelasan nomor 4. Saya sudah menjelaskan sebisa saya, semaksimal saya, karena mungkin untuk mengcoding dari awal itu cukup lama dan cukup susah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.